Habib Rizik. Begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan. Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncang yang ada. Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sistem yang terbaik. Demokrasi pada dasarnya sistem pemerintahan. Pemerintahan juga tentu kita prosesnya tentu berbeda. Apabila pemerintahan itu presidensial, maka biasanya dipilih langsung. Ada juga demokrasi yang tidak langsung, walaupun dia demokrasi juga. Demokrasi parlementer contohnya bahwa pemimpin dipilih berdasarkan lembaga DPR. Akhirnya karena sistem kita ini sekarang ini berubah ke yang lebih kepada kemampuan finansial daripada masyarakat ini, maka sistem demokrasi yang tergak sekarang ini yang menjadi agak rancu sedikit dan tidak menghasilkan sesuatu yang apa yang kita harapkan. Bupati tidak lagi dipilih, tidak banyak lagi dipertimbangkan dan juga latar belakangnya, dulu juga begitu. Nah, karena itulah maka dalam munas PKS itu suatu evaluasi kita buat bagaimana menjalankan demokrasi yang baik, tapi dengan cara prosedur yang baik pula. Karena apabila kita mengatakan demokrasinya yang kita jalankan, formal demokrasinya, orang datang ke TPS, orang datang menghitung dengan baik. Tapi apabila proses demokrasi itu sendiri kurang demokratis, maka akan terjadi suatu hasil juga yang kita tidak harapkan. Nah, karena itulah maka apa yang terjadi pada dewasa ini tentu kita harus perbaiki. Ini dapat kita lihat pada hari-hari ini. Kenapa masalah Habib Rizik begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan. Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncang yang ada. Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Kenapa ratusan ribu orang itu begitu? Kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercaya partai-partai, khususnya partai Islam, untuk mewakili masyarakat itu? Kenapa masyarakat memilih Habib Rizik untuk menyuarakan dia punya aspirasi? Itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita evaluasi, jawab, khususnya PKS dan partai-partai Islam lainnya, bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi, khususnya dalam ideologi yang khususnya ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizik, sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi yang kembali ke demokrasi yang katakanlah sistem demo macam-macam yang juga tentu merusak sistem kita semuanya.
inilah suatu evaluasi yang kita harus berikan, kita harus pelajari, bahwa kita bicara tentang kegagalan demokrasi zamannya terpimpin, kegagalan demokrasi dalam demokrasi Pancasila sehingga kembali menjadi reform, itu di samping masalah ekonomi, juga masalah proses yang harus kita perbaiki pada dewasa ini, sehingga jangan kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Jadi partisipasi masyarakat itu bukan mendukung apa yang dipilihnya, tapi memilih jalannya sendiri menjadi demokrasi jalanan lagi, seperti yang terjadi pada reformasi ataupun pada tahun 66. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu, karena memang mungkin yang dipilihnya itu tidak dipilih secara langsung demokratis di TPS, tapi bukan orang yang tepat karena tidak mempunyai suatu kelebihan-kelebihan material sehingga terjadilah seperti ini. Lain hal. Jadi karena itulah maka ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki di sini letaknya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di belakang hari, tidak menimbulkan bahwa itu rakyat ingin mengambil kembali haknya yang telah diberikannya secara demokrasi lewat pemilu, lewat pilkada dan sebagainya. Aspirasi inilah kita harus dengar. Aspirasi inilah yang kita para pemimpin harus mengetahui tentang masalah-masalah yang timbul di situ. Jadi kita membuat lubang kekosongan dan diisi dengan demokrasi jalanan lagi, ini menimbulkan masalah baru dan akan menghambat nanti kepada pembangunan ekonomi, pembangunan ini. Kenapa masyarakat kita tidak disiplin? Kenapa masalah COVID ini tetap berjalan karena ketidakdisiplinan? Kenapa tidak disiplin? Ada suatu masalah wibawa kita semua ke masyarakat yang mungkin tidak memberi contoh yang baik, karena itulah maka kalau oleh rakyat untuk rakyat tidak terjadi, dari rakyat oleh rakyat, darinya iya, tapi oleh rakyat yang mewakilinya tidak menjalankan suatu keinginan daripada aspirasi masyarakat. Nah, hal-hal ini terjadi di banyak negara juga. Terjadi di Inggris, terjadi di Thailand, terjadi di banyak negara di Amerika Selatan yang demokrasi yang berjalan sangat formalistik, itu diakui formalistiknya, tetapi prosedur dan hasilnya tidak sesuai. Dan itulah maka dalam hal inilah tentu saya kira Partai Islam, khususnya PKS, yang selalu membawakan suara umat secara baik, samping suara bangsa, samping tentunya juga jangan terambil kembali oleh demokrasi jalanan. Karena itu orang ingin menyuarakan diri sendiri. Ini hal yang tentu kita evaluasi dalam hal yang penting ini. Mudah-mudahan Munas ke-5 PKS dapat memberikan atensi yang kuat, mengevaluasi bukan hanya bagaimana menang di pilkada, bukan hanya menang itu, tapi bagaimana prosesnya berjalan dengan baik dan bagaimana dapat mewakili suara rakyat dengan betul sehingga tidak terjadi lagi kembali demokrasi jalanan seperti kemungkinan bisa terjadi kalau kita lihat nuansanya yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Itu harapan saya. Terima kasih.